akuntansi reguler sore. Di video kali ini saya akan menyampaikan tentang masalah identitas nasional muncul akhir-akhir ini lebih dikarenakan kekhawatiran sebagian pihak atas semakin mengikisnya kebanggaan terhadap budaya nasional, atribut nasional yang mencirikan identitas nasional. Dosen pengampu yaitu Ibu Roza Yenita, saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Materi pembahasan yaitu 1. Latar belakang masalah, 2. Analisis masalah, 3. Penyelesaian masalah, 4. Kesimpulan, dan terakhir saran. Latar belakang masalah. Di era globalisasi saat ini dalam aspek sosial budaya yang dapat dilihat dari proses masuknya nilai, norma, cara hidup, hingga praktik kebudayaan secara terintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini merujuk kepada berbagai perilaku masyarakat yang tengah dipengaruhi oleh budaya global. Contohnya seperti pengaruh tren musik dari Amerika Serikat, pengaruh K-pop yang semakin meluas, dan lain-lain, sehingga semakin mengikisnya kebanggaan terhadap budaya nasional. Analisis permasalahan. Revolusi Industri 4.0 ini menekankan pada digitalisasi, yaitu dunia diselimuti oleh teknologi, di mana sekarang ini banyak sekali terjadinya interaksi yang mengakibatkan adanya pertukaran budaya atau akulturasi tanpa disadari. Seiring berkembangnya zaman dan berkembangnya teknologi, pertukaran budaya semakin mudah terjadi dan cepat mempengaruhi satu sama lain, menyebabkan banyak masuknya budaya yang merusak moral bangsa serta mempengaruhi para generasi penerus bangsa. Dampak negatif dari perkembangan teknologi yaitu lunturnya nilai-nilai kebudayaan asli masyarakat karena mulai melebur dengan budaya asing dari luar, masuknya pola hidup yang berbeda dengan gaya hidup masyarakat lokal, khususnya pola hidup dari negara barat. Nilai-nilai kehidupan masyarakat dari luar negeri ikut masuk, seperti konsumerisme dan hedonisme. Dampak dari konsumerisme dan hedonisme. 1. Yaitu mau hidup senang dan cepat sehingga memilih jalan yang salah, dimana seperti orang-orang yang merampok bank ataupun merampok harta benda milik orang lain. 2. Gaya hidup yang menganggap bahwa barang-barang mewah dijadikan ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan bahkan ukuran kesuksesan dalam hidup. 3. Ingin menunjukkan status sosial, di mana sekarang ini banyak sekali orang-orang berlomba-lomba untuk menunjukkan status sosialnya, bahwa dia lebih dari orang lain. 4. Perubahan gaya hidup ke digital, di mana sekarang ini di era globalisasi 4.0, semua orang menggunakan media sosial dan mereka memosting semua kegiatannya di dalam media sosial tersebut tanpa memilah-milah apa yang pantas dipublikasikan dan tidak pantas dipublikasikan. Penyelesaian masalah. 1. Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. 2. Menimbulkan rasa nasionalisme dalam diri kita sendiri. Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan bangsa. 3. Belajar dengan giat agar tidak tertinggal dengan perkembangan teknologi dan bisa memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Kesimpulan, di era digitalisasi saat ini banyak sekali akulturasi budaya yang terjadi, sehingga menyebabkan banyak sekali budaya luar yang masuk dan menggantikan budaya nasional yang sudah menjadi warisan leluhur kita. Hal ini sangat dikhawatirkan kepada para generasi muda. Sebagai penerus bangsa, kita harus bisa mempertahankan kelestarian budaya kita
untuk memperkuat identitas sebagai orang Indonesia. Banyak generasi muda yang lebih memilih budaya barat daripada budaya tradisionalnya. Itu dikarenakan pola pikir mereka yang menganggap jika budaya barat itu lebih modern dan lebih populer, sehingga menganggap budaya tradisional adalah budaya yang kuno. Yang terakhir, saran agar budaya kita tidak hilang, yaitu pertama, memahami budaya kita sendiri. Kita sebagai masyarakat asli Indonesia, kita harus lebih memahami budaya sendiri, mencintai budaya sendiri. Dua, mengenalkan budaya kepada orang lain, seperti teman, atau jika kita memiliki teman dari luar negeri, kita bisa memperkenalkan budaya kita kepada teman tersebut. Tiga, memperkenalkan budaya Indonesia ke negara lain, di mana sekarang ini di era digitalisasi, kita bisa membuat konten ataupun mengupload tentang budaya kita di media sosial, sehingga bisa dilihat oleh orang banyak. Dan terakhir, tidak terpengaruhi budaya asing. Kita harus mempertahankan keaslian budaya kita sendiri dan tidak tergoyah terhadap budaya asing yang masuk ke dalam Indonesia. Jika budaya tersebut mempengaruhi hal yang baik, kita bisa mengikutinya. Tetapi jika tidak baik, kita tidak usah mengikutinya. Demikian pembahasan saya kali ini. Terima kasih.